memang selalu jadi tempat favorit untuk wisata di Bali dan tidak pernah kehabisan oleh objek-objek wisata yang menarik. Di One Day In kali ini kita akan berwisata selama suatu hari penuh di Ubud. Dan travel partner kita adalah Bari Kusuma. Halo, An. Bari Kusuma ini adalah seorang travel fotografer yang hits. Sini geser. Nah Mas Bari, kita akan mengelilingi Ubud selama satu hari penuh dan ke tempat-tempat yang seru. Ya, nggak cuma liburan, tapi juga hunting foto. Nah langsung aja kita ke destinasi pertama. Yuk. Nah, ada tips nih buat para sahabat traveler yang merencanakan liburan. Jangan lupa untuk cari tempat menginap yang oke secara review dan rekomendasi yang bisa kita lihat dari website khusus review destinasi wisata. Karena apa? Karena liburan yang menyenangkan pastinya yang membuat nyaman. Salah satunya tempat tinggal yang kita pilih dengan baik. Oke, lanjut. Kita udah sampai di destinasi pertama kita, yaitu di Elephant Safari Park and Lodge. Sini kita bisa lihat gajah-gajah baru pada bangun semua ya karena masih pagi nih Mas Bari. Dan paling penting bisa motret gajah dari dekat banget. Sedekat apa? Sedekat berapa meter nih? Nah nanti sembari kita keliling-keliling di sini kita akan ditemenin sama Bu Ketut. Halo Bu, selamat pagi. Halo, pagi. Jadi ini kita mau ngapain aja nih hari ini sama gajah-gajah? Kita mau seru-seruan nih, ya. Kita mandiin gajah dulu. Habis itu mau nggak bantuin gini pasang sadelnya nanti? Bisa, Ya, kita bisa pasang. Oke. Setelah itu kita jalan-jalan ke hutan. Habis itu mungkin kita nonton show. Dan mau renang nggak nanti? Ayo boleh, berenang ya. Fotoin ya. Oke, habis itu kita renang. Ya. Kebetulan Bu, soalnya dia pas belum mandi. Sama kan Mas Bari juga belum pada. Ya udah, yuk langsung aja kita ke belakang mandiin gajah. Oke. Ini dia nih rutinitas para gajah setiap pagi. Kalau yang ini namanya Tagor. Biar makin akrab sama Tagor, kita mandiin dulu nih si Tagor. Ya, itu sih nggak lepas debunya. Elephant Safari Park and Lodge ini letaknya di Desa Taro, Tagalalang, Ubud, Gianyar. Kalau dari Jalan Raya Ubud memerlukan waktu tempuh kira-kira 40 menit menggunakan mobil untuk sampai ke sini. Deket kan? Faktanya, gajah termasuk satwa yang sangat bergantung pada air. Gajah senang mencari sumber air untuk minum, mandi, dan berkubang. Habis mandi, gajah-gajah biasanya langsung jalan-jalan sama pengunjung. Setiap hari, gajah bisa trekking dengan jarak 7-13 km dan bisa sampai 7 kali trekking. Habis jalan-jalan, kita langsung berenang sama Tagor. Dari rumah para gajah tadi, kita menuju ke Pasar Ubud yang letaknya di Jalan Wenara Wena dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 40 menit. Pertama, kita akan mencari bahan dasar utamanya untuk membuat crispy duck. Nama kerennya sih bebek renyah. Tapi sayang karena bebeknya habis, akhirnya kita ganti menunya jadi masak ayam pelalah dan sayur lawar. Bahan bakunya dada ayam. Kemudian bumbu dasar untuk membuat makanan Bali seperti laos, kunyit, jahe, dan kencur. Setelah itu, baru kacang panjang. Kalau tidak ada kacang panjang, bisa juga diganti dengan buncis. Oke, lengkap semua bahan-bahan dasar. Oke, tadi setelah selesai belanja di Pasar Ubud, kita udah dapat semua bahan makanannya. Dan tadi Mas Bari hunting foto gimana? Dapat nggak? Iya, tadi hunting foto dapat human interest banyak banget. Banyak Tahu juga tadi. Ada apa? Soalnya tadi pagi itu kan sayur-sayuran tuh. Kalau siang kan tempat souvenir. Pasar seni di Ternyata situ. Kalau pagi itu
human interest buat motret apa namanya pasar orang-orang itu semua ada di situ. Tadi juga aku nggak cuma belanja Mas Bari, tapi dapat story-nya. Dan sekarang semua bahannya udah kumpul. Tadi belanja sama Chef Made, aku sama Mas Bari mau belajar masak langsung dari suhunya. Ayo kita ambil tempat. Akan bikin lawar resep bumbu Bali yang kita biasa. Menurut chef, dalam memasak masakan Bali itu kuncinya di bumbu dasar ini. Semua rempah-rempah tadi dipotong kemudian dihaluskan dengan diulek. Tunggu, wait. Nih, belajar. Ada yang mau gabung, sebentar. Silahkan. Halo. Kenalkan, ini adalah Pak Jimmy Gunawan. Jimmy, kalau di sini kan memang ada kegiatan cooking class. Iya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Kita sambil ya? Nggak apa-apa kan? Silakan. Tamu kita banyak dari luar negeri. Ubud juga dikenal sebagai pusat culture, pusat dan recently pusat kulineri juga ya. Jadi kita dari AIM Group dan lebih fokusnya dari Alaya ini kita mengekspos semua kebudayaan-budayaan Indonesia. Salah satunya melalui makanan. Gitu. Jadi kalau selama ini selama beberapa tahun ini mungkin kita ngelihat banyak restoran-restoran Indonesia di Ubud dan Bali, chefnya bule. Jadi kadang rasanya nggak orisinil ya, udah Taste-nya udah ada fusionnya udah di ya? fusion gitu. Jadi kita pikir wah kalau kayak terus-terusan fusion hilang nanti originality-nya gitu. Jadi kita mempunyai visi nih. Kita punya restoran baru namanya Manisan. Ini aimingnya sih untuk di the center of Ubud Culinary Theater. Oke Pak Jimmy, terima kasih banyak. Nanti kita akan makan, tapi dimakan ya hasil masakan kita. Pasti, saya akan coba. Enak kok pasti. Ramuan-ramuan khusus. Sip. Oke Kita deh akan Pak coba. Jimmy. Ya. Ya, good luck terus Terima Pak kasih. Jimmy. Ya, Kita lanjut terima masak kasih. lagi ya. Silakan. Bye. Semua makanan udah selesai kita masak dan sekarang saatnya kita santap siang ya. Tadi udah belanja, masak, makan dong sekarang waktunya. Ya nggak Chef Made? Sini Chef Made. Nah ini kita akan coba semuanya nih kan. Pakai nasi panas. Oke. Oh, sebelum makan, foto dulu. Sip, Ya kan? udah. Nah, ini kan kita cari tempat yang dekat-dekat sama cahaya. Oke. Jadi kalau di foto masih natural dan aduh nggak konsen. Makan aja Udah udah. lapar. Langsung aja deh daripada banyak-banyak abis makan kita akan lanjut ke destinasi wisata berikutnya. Ini nih Mas. Yeay, kalau tadi kita udah belajar gimana caranya ngebuat makanan yang seni, terus udah makan juga bareng chef, sekarang sore-sore nggak lengkap kalau di Ubud itu nggak ngopi. Ya, kita sudah sampai di tempat ngopi yang paling direkomend di Ubud. Yap. Di sini tempatnya unik karena kopi ketemu seni. Kayak apa tuh kopi ketemu Ya. sini? Yuk. Oke. Seniman Coffee ini terletak di Jalan Sriwedari nomor 5. Kalau dari tempat cooking class tadi hanya membutuhkan waktu 15 menit perjalanan menggunakan mobil hingga sampai ke sini. Proses roasting biji-biji kopi ini adalah tahap yang paling krusial. Tingkat kematangan biji kopi lah yang nantinya akan berpengaruh pada cita rasa kopi ketika diseduh. Ya, kalau tadi kita udah ke tempat pembuatan kopi, nah sekarang kita mau mencoba kopi-kopinya nih. Langsung. Tapi sebelum diminum, difoto dulu, ya kan? Karena kan kita harus bikin foto still life nih. Dari situ bercerita kan. Nah, bercerita dan yang penting bikin gilerin orang, ya kan? Biasanya penasaran sama lapar, Oke. bedanya tipis. Yuk, Iya, langsung sama masuk. sih. Gak sabar rasanya nyicipin kopi di sini. Tapi kita ngintip dulu nih proses pembuatan kopi oleh Blibli barista ini. Hehehe. Apa lagi nih?
Oke. Hah? Dan jalapeno relish. Lihat. Kita lihat dulu. Ini sih diet gagal. Ya kan? Nah, selain ini salah satu dish kayak signature-nya di sini Iya, ya. benar. Ada juga ini nih, kalau misalnya mau pesan latte, ini set menunya tuh kayak gini. Ya kan, nyeni banget kan, apalagi rasa kopinya ya udahlah, udah nggak usah diraguin lagi nih, Mas. Iya. Oke, Nah, kita review ya dari Coba tadi kita kita. review, coba rasanya kayak gimana ya kan? Ayo, coba Oke. tes, kita akan ngelihat gimana seorang Barikusuma mencoba makanan ini. Oke. Meleleh. Ya. Ini kayak pengen lihatnya nih. Enak banget, malted gitu. Gagal deh dietnya. Oke, sekarang kita udah ada di Pura Dalem. Ini cuma beberapa langkah dari Seniman Coffee. Tadi kita tempat ngopi sore-sore. Sekarang kita mau ngelihat tarian-tarian khas Bali. Dan ini masih sama Mas Bali. Ini kebetulan adalah tari Canggiang Jaran. Jadi ini yang istimewa adalah dia membakar arang buat mereka penarinya yang kesurupan. Gitu. Di sini yang paling penting momennya yang harus diambil. Terus juga ketika mereka melakukan aksinya. Gitu. Ya, jadi Seru ini salah banget satu tarian yang sakral. Ini, Jadi kita harus saksikan. Ya, dengan berakhirnya 2 tarian sakral di Bali tadi, maka kita juga sudah selesai. sudah selesai 1 hari jalan-jalan di Ubud. Mas, tapi di review dulu. Kalau tadi motretnya tuh gimana sih Mas buat dapat momennya? Malam lagi. Kita harus pakai tripod, ya kan. Kedua juga ISO-nya tinggi. Dan ketiga adalah pakai lensa bukan besar. Nah, habis itu tinggal tunggu momen, ambil continuous shot, pasti dapat. Oke, 1 hari di Ubud kita sudah lalui, ditutup dengan tarian yang spektakuler di sini ya. Mulai ada Lantra. Barikusuma. Suat Nainggolan melaporkan untuk